Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Habibullah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bapak Presiden keempat, yaitu Pak Gus Dur, ulama intelektual presiden. Selama periode pemilu lalu, nama Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Pak Gus Dur kerap disebut di dalam kampanye. Ada yang mengaku rindu dengan sosoknya, ada pula yang mengaku bahwa dirinya mewarisi gagasan dan pemikiran Gus Dur. Beliau bisa dikatakan salah satu sosok yang berpengaruh dalam politik Indonesia. Gus Dur, ulama intelektual presiden, lahir di Jombang, 7 September 1940. Ayahnya bernama Ki Haji Ahmad Wahid Hasim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949, dan ibunya Solihah, putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Ki Haji Bisri Sansuri. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler. Pendidikan pesantren ia dapatkan di 4 pondok. Yang pertama di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak di bawah Ki Haji Ali Mashhum. Yang kedua di Pesantren Tegal Rejo Magelang, pimpinan Kiai Khoduri. Dan yang ketiga mengambil pendidikan di Pesantren Denanyar Jombang di bawah kakeknya Bisri Sansuri. Ia lalu pindah ke Pesantren Tambak Beras di bawah pimpinan Ki Haji Wahab Kasbullah. Pada tahun 1963, Gus Dur pergi mengambil studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Meski demikian, ia kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren. Gus Dur kemudian mendapatkan beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Tawaran ini tidak disia-siakan karena menjadi penyegar baginya. Pada 4 Mei 1971, Gus Dur kembali ke tanah Jawa. Tahun 1984, Gus Dur menahkodai NU atau Nahdlatul Ulama dengan menjadi ketua Dewan Tahfidz. Selama di NU, dia dianggap sebagai sosok yang memberikan modernisasi di organisasi tersebut. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. 21 Mei 1998, ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Mundurnya Soeharto menjadi momentum bagi berseminya kelompok politik, terutama partai. Gus Dur mulanya tidak setuju dengan partai politik, tetapi tekanan dan momentum untuk mendirikan partai politik sangat kuat untuk dibendung. Akhirnya pada 23 Juli 1998 berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur bisa jadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie. Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur banyak membuat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah mengeluarkan dekret untuk membubarkan MPR dan DPR. Namun, dekret ini tidak didukung oleh MPR, sehingga Gus Dur pun akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Pasca tidak menjabat lagi sebagai presiden, ia harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi pun terjadi, Gus Dur akhirnya terusir dari PKB, partai yang ia bidani kelahirannya. Lama-kelamaan kondisi fisik dia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.